Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam bulan suci Ramadan, kali ini Mr. Angka ingin membagikan informasi Islami lagi nih. Semoga menginspirasi dan bisa menjadi motivasi kalian untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ingatkah kita dengan janji yang sudah kita sepakati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk lahir ke alam dunia ini? Pasti tidak ada yang mengingat, karena fitrah manusia adalah pelupa. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya. Lalu dari punggungnya itu berjatuhan seluruh jiwa yang Allah akan menciptakannya dari anak cucunya sampai hari kiamat. Dan Allah menjadikan di antara kedua mata masing-masing orang ada kilauan cahaya. Kemudian mereka diperlihatkan kepada Adam. Adam berkata, "Ya Rabbi, siapa mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah anak cucumu." Lalu Adam melihat seorang laki-laki dari mereka. Dia mengagumi kilauan cahaya yang memancar di antara kedua matanya. Adam berkata, "Wahai Rabbi, siapa ini?" Allah menjawab, "Ini adalah laki-laki dari kalangan umat terakhir, dari anak cucumu yang bernama Daud." Adam bertanya, "Wahai Rabbi, berapa engkau beri dia umur?" Allah menjawab, 60 tahun. Adam berkata, "Wahai Rabbi, tambahkan umurnya 40 tahun dari umurku." Lalu tak kala umur Adam telah habis, dia didatangi oleh malaikat maut. Adam berkata, "Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun?" Malaikat menjawab, "Bukankah engkau telah memberikannya kepada anakmu Daud?" Nabi SAW bersabda, Adam mengingkari, maka anak cucunya pun mengingkari. Adam dijadikan lupa, maka anak cucunya dijadikan lupa. Dan Adam berbuat salah, maka anak cucunya berbuat salah. Hadis riwayat Tirmizi. Tentang lupanya Adam, Allah juga berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat." Quran Surat Taha ayat 115. Begitulah manusia memiliki tabiat pelupa. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa manusia disebut insan karena sifat nisyan, pelupa, yang melekat padanya. Fitrah manusia memanglah pelupa, sehingga tidak ingat terhadap hal-hal yang sudah disepakati dengan Rabb-nya sebelum manusia terlahir ke dunia. Perjalanan hidup manusia sebenarnya sudah terperinci. Semua awal kehidupan akan dimulai dari alam ruh, lalu kehidupan di dunia, dan nantinya semua akan berakhir di surga atau neraka. Sebelum manusia dilahirkan ke dunia, sebenarnya manusia melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena fitrah manusia adalah pelupa, kehadiran utusan Allah ke muka bumi ini adalah mengingatkan mereka yang lupa terhadap perjanjian tersebut. Perjanjian manusia dengan Allah ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyuruhmu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia, Allah, telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang yang beriman. Quran Surat Al-Hadid ayat 8. Semua manusia di bumi ini pasti pernah merasakan 9 bulan berada di dalam perut sang ibu tercinta. Dan saat itulah nasib manusia akan ditetapkan. Lahir, rezeki, jodoh, dan ajal sudah diriwayatkan dalam garis tangan kehidupannya. Di dalam kandungan janin pun sudah bisa berkomunikasi, bukan hanya dengan si calon ibu, tapi juga Allah Sang Maha Pencipta. Selama 9 bulan lamanya dalam keadaan gelap dan sempit, janin mampu berbicara kepada Allah sebagai janjinya di kehidupan sesungguhnya kelak. "Wahai sekalian makhluk ciptaanku yang ada di langit maupun di bumi, hari ini aku akan menciptakan seorang anak manusia." Para malaikat pun bertanya, "Wahai Tuhanku, anak manusia seperti apakah yang engkau akan ciptakan?" Tuhan pun berseru, "Anak manusia yang suci dan polos." Iblis pun iri dengan ciptaan Tuhan itu atau manusia dan seraya berkata kepada Allah, "Ya Rob, izinkan aku mencoba anak manusia ini agar bisa ikut bersamaku." Tuhan pun berseru, "Silahkan saja, aku akan menangguhkanmu hingga hari kiamat nanti." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dan jasad untuk calon anak manusia itu. Setelah jasad atau badan sudah berumur 4 bulan di dalam kandungan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan ruhnya ke dalam jasad. Dan setelah usia 9 bulan dan si calon anak manusia siap lahir ke dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berseru kepada anak itu, "Wahai Fulan bin Fulan, aku telah tetapkan takdirmu, yakni matimu, rezekimu, jodohmu, jenis kelaminmu, dan calon orang tuamu." Lalu si bayi pun bertanya, "Ya Allah, apakah aku akan sanggup hidup di dunia nanti?" Allah pun berseru, "Matimu adalah takdirku. Kau tidak akan bisa merubahnya kecuali rezeki dan jodohmu. Jikalau kelak kau memaksa akan merubah kelaminmu, aku tidak akan meridhoinya. Maka kembalilah kepadaku dengan kelamin yang aku sudah tetapkan dari awal sebelum tanda-tanda ajal menjemputmu." Si bayi pun kembali bertanya, "Ya Allah, orang tua seperti apa yang akan kau berikan kepadaku?"
orang tua yang tentunya baik dan selalu menjagamu. Aku mengizinkanmu lahir ke dunia dengan keadaan suci. Orang tuamu lah yang kelak akan mencetakmu. Ingat, kelak kau akan kembali kepadaku. Berusahalah agar jika kau kembali, amalan-amalan baikmu lebih berat daripada dosamu. Maka setelah sang bayi menyetujui janjinya dengan Tuhan, maka si bayi pun Tuhan izinkan lahir ke dunia. Mengenai perjanjian Allah dengan janin itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah Ta'ala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dari ayat tersebut diketahui bahwa ruh manusia sudah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disaksikan oleh Nabi Adam dan penduduk langit. Kemudian kita lahir dalam keadaan suci. Setelah terlahir ke dunia, kita tidak mengingat perjanjian itu karena fitrah manusia yang pelupa. Lalu ketika manusia lahir ke muka bumi, kemudian ia tumbuh dari anak-anak menjadi remaja, kemudian dewasa, sampai akhirnya meninggal, dan banyak dari mereka yang melupakan perjanjian tersebut. Sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang lahir ke dunia ini, kecuali Allah telah mengambil perjanjian dan kesaksian mereka ketika di alam ruh bahwa Allah adalah Rabb mereka. Dan Allah melakukan hal ini agar mengujinya dalam kehidupan dunia, agar pada hari kiamat nanti tidak ada satupun manusia yang akan mengingkari tentang keesaan Allah, atau agar tidak ada alasan manusia untuk mengatakan bahwa mereka mengikuti agama dari bapak dan nenek moyang mereka, sehingga mereka hidup di dunia dengan menyekutukan Allah. Perjalanan hidup manusia diwarnai dengan beragam peristiwa, baik itu suka ataupun duka. Warna-warni kehidupan manusia pada dasarnya akan membentuk pribadi setiap manusia. Ada orang yang sebagian besar hidupnya diwarnai dengan penderitaan dan kekecewaan, tetapi justru semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, hingga akhirnya Allah pun melimpahkan karunia berupa kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Ada juga yang sebaliknya, ada orang yang sebagian besar hidupnya diliputi kesenangan, materi yang melimpah, tapi justru menjauhkan dirinya dari Allah, hingga pada akhirnya berujung dengan dihilangkan segala kenikmatan dan kesenangan hidup yang pernah dialaminya. Pada hakikatnya, jika kita mengingat perjanjian yang pernah kita ikrarkan dan sepakati dengan Allah saat berada dalam rahim, maka perjalanan hidup kita akan senantiasa berada di jalan yang benar dan diridhoi Allah. Tapi jika kita melupakannya, maka sangat mungkin perjalanan hidup kita akan melenceng jauh dari jalan Allah. Janji dengan Allah adalah janji yang tauhid, janji untuk terus mengesahkannya, janji untuk selalu berada di jalannya. Jika janji tersebut kita pegang teguh, maka Allah pun akan terus menuntun kita tetap berada di jalannya. Tetapi jika kita mengingkarinya, maka Allah akan memalingkan wajahnya dari kita. Betapa banyak dari kita yang sering melupakan Tuhan ketika kita berada di kantor, di pasar, di jalan, di tempat umum, saat kerja dan kehidupan sehari-hari. Kita tinggalkan Tuhan, kita tidak sertakan Tuhan dalam aktivitas sehari-hari. Tuhan hanya kita tempatkan di masjid, musola, tempat ibadah, majelis taklim, serta majelis zikir. Jika kita sebagai manusia melakukan hal tersebut, maka yang akan terjadi adalah munculnya manusia-manusia dengan kepribadian ganda. Manusia akan kelihatan khusyuk ketika beribadah, sering mendengar ceramah-ceramah keagamaan, rajin mengikuti majelis taklim dan majelis zikir, tapi di sisi lain mereka juga gemar melakukan kejahatan, korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, curang dalam berdagang, dan kejahatan lainnya. Itulah bukti nyata bahwa manusia sering melupakan Tuhan, melalaikan janji sucinya dengan Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh, yang penuh ketaatan kepadanya dan kasih sayang terhadap sesama. Seorang ulama asal India yang bernama Zakir Naik mengatakan, hidup ini seperti ujian di sekolah. Manusia menjalani kehidupan di dunia setelah setuju dengan perjanjian yang dibuatnya dengan Allah. Saat menjalani kehidupan di dunia, manusia seperti sedang ujian. Guru tidak akan memberitahu jawaban meski sebelumnya apa yang diujikan sudah diajarkan. Jawabannya akan diberitahu saat ujian telah selesai. Setelah hari kiamat, Allah barulah akan memberitahu jawaban atas apa perjanjian yang sudah kita buat dengannya sebelum lahir ke dunia. Perjanjian dengan Allah akan dilupakan oleh manusia dan mereka akan jatuh pada keburukan. Sifat lupa manusia akan menutupi perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Namun sifat manusia pelupa yang ada dalam diri manusia ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengelak terhadap janjinya kepada Allah kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Nabi dan Rasul untuk mengingatkan keesaan Allah, serta Allah juga telah membekali akal dan pikiran manusia agar mereka mampu mengetahui keberadaan tersebut. Dua potensi besar, akal dan ajaran dari Nabi itulah yang menjadi panduan manusia untuk mengingat kembali perjanjian dengan Allah.